Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pasal yang ketiga, lisan. Kemudian hendaklah engkau menjaga dan mengikat lisan engkau. Kemudian hendaklah engkau menjaga dan mengikat lisan engkau. Orang-orang sufi mengatakan bahwa lisan engkau itu seperti binatang buas. Apabila tidak engkau ikat, tidak engkau jaga, maka dia akan menerkam kamu. Lisan adalah anggota tubuh yang paling membangkang dan durhaka. Paling banyak kerusakannya dan permusuhannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna aktsara khataya ibni Adam bilisanihi. Inna aktsara khataya ibni Adam bilisanihi. Artinya, ujar Nabi kita, bahwasanya kebanyakan dosa-dosa manusia itu bilisanihi, pada lisannya. Dalam hadis yang lain beliau juga menjelaskan, man sarrahu ayyaslam falyalzamis samta. Barang siapa yang ingin selamat dunia dan akhirat, maka hendaklah dia melazimi akan diam daripada berkata yang tidak baik, berkata yang tidak bermanfaat. Imam Ghazali mengatakan, aku telah meriwayatkan dari Sufyan bin Abdullah yang berkata, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah yang engkau khawatirkan atasku? Ujar Sufyan bin Abdullah. Lalu Rasulullah memegang lisannya sendiri, kemudian bersabda, ini, kata Nabi, sambil memegang, mengisyarat kepada lisannya. Artinya lisan itulah yang paling mengkhawatirkan di antara seluruh anggota tubuh manusia. Diriwayatkan dari Yunus bin Ubaidillah, beliau berkata, aku mendapati diriku kuat melakukan puasa di hari yang sangat panas di kota Basrah. Aku mampu, ujar Sidin, puasa hari panas di kota Basrah. Tetapi nafsuku tidak kuat meninggalkan omongan satu kalimat yang tidak ada gunanya. Tetapi diriku kadang mampu meninggalkan perkataan yang tidak ada gunanya. Jadi macam-macam para ulama menjelaskan tentang perkataan ini. Ada perkataan yang nyata-nyata bermanfaat, maka itu baik untuk diucapkan, seperti amar ma'ruf nahi munkar, seperti zikrullah, seperti membaca salawat,
membaca Al-Quran, nah itu perkataan yang jelas-jelas bermanfaat, maka itu baik untuk diucapkan. Ada perkataan yang jelas-jelas membawa mudarat, seperti perkataan dusta, perkataan menggunjing orang, perkataan mencaci maki orang. Ini jelas-jelas perkataan yang membawa mudarat, maka itu wajib ditinggalkan. Ada perkataan yang mengandung manfaat dan mengandung mudarat, artinya sama-sama perkataan itu mudaratnya ada, manfaatnya ada. Nah, maka perkataan yang demikian hendaknya kada perlu diucapkan. Ada perkataan lagi yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat ini artinya kalau diucapkan kada mendapat pahala, kalau kita berdiam kada mendapatkan dosa. Nah, perkataan yang kada bermanfaat ini pun hendaknya ditinggalkan dan diganti dengan ucapan yang bermanfaat. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang ikut berperang dengan beliau. Nah, dalam peperangan itu ternyata orang ini mati terbunuh. Sahabat Nabi ini mati terbunuh. Lalu datang seorang perempuan, ibunya, nah, untung anakku masuk surga, mati dalam peperangan. Nabi kita mendengar ucapan itu, beliau berkata, oh jangan, belum tentu dia masuk surga. Barangkali dia di dalam dunia semasa hidupnya mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, artinya apa? Bahwa orang-orang yang mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat itu tidak akan bisa langsung masuk ke dalam surga, karena dia akan menemui hisab, akan menemui perhitungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, walaupun ia mati fisabilillah, walaupun ia mati dalam keadaan jihad, tetapi semasa hidupnya orang ini seringkali mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat dan tidak tobat sebelumnya, maka kalimat yang tidak bermanfaat yang diucapkannya itu mencegah dia untuk bisa langsung masuk ke dalam surga, sebab dia akan melalui hisab terlebih dahulu. Karena itu bersungguh-sungguhlah menjaga dan memeras kekuatan untuk itu, yaitu menjaga lisan tadi. Hendaknya Anda mengingat 5 pokok. Kenapa kita menjaga berkata-kata yang tidak baik, yang tidak bermanfaat? Nah, karena 5 perkara. 1. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa anak keturunan Adam itu apabila memasuki waktu pagi, macam kita nih waktu pagi, anggota-anggota tubuhnya seluruhnya, anggota tubuh kaki, tangan, anggota-anggota tubuhnya seluruhnya segera mendapatkan lisan dan berkata. Artinya tangan memohon kepada lisan di waktu pagi ini, kaki memohon kepada lisan. Nah, apa ujarnya? Ajar anggota tubuh kita kepada lisan kita, kami sungguh-sungguh memintamu agar engkau lurus. Ujar tangan, wahai lisan, engkau hendaknya lurus. Ujar batis lawan lisan kita, wahai lisan, hendaknya engkau lurus. Karena jika engkau lurus, kami pun lurus, kami ikut lurus. Dan kalau engkau bengkok, kami juga bengkok. Namun ikam rusak, wahai lisan, kami pun ikut juga rusaknya.
Menurut pendapatku, ujar Imam Ghazali, maksud ucapan ini ialah ucapan lisan itu memberikan bekas pada semua anggota tubuh manusia. Bekas itu ada kalanya menjadi gampang melakukan taat dan ada kalanya terhina, tidak bisa melakukan taat. Artinya kalau lisan ini berkata yang baik, lisan ini berkata yang benar, maka anggota tubuh lain jadi mudah, jadi inting melakukan ibadah. Tetapi kalau lisan ini berkata yang tidak bermanfaat, lisan ini suka berkata yang dosa, maka anggota tubuh lain akan terhambat untuk melakukan ibadah, berat melakukan ibadah. Arti semacam ini dikuatkan oleh yang diceritakan dari Malik bin Dinar. Beliau berkata, apabila engkau melihat kekerasan dalam hatimu, bila kita ini keras hati, dinasihati kada mampan banyak, Al-Quran, hadis, perkataan wali, perkataan para ulama, dinasihati kada mampan, dan rasa lemah lembik di badanmu serta terhalang rezekimu, rasa lemah lembik di badanmu, malas beribadah, kulir membaca Al-Quran, kulir membaca salawat. Nah kemudian lagi rezeki sulit datangnya, maka ketahuilah bahwa engkau telah membicarakan perkara yang tidak ada gunanya bagimu. Nah bahwa itu adalah akibat mulut kita kebanyakan dipakai kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Mulut kebanyakan dipakai kepada hal-hal yang sifatnya adalah dosa. Akibatnya apa? Hati jadi keras. Akibatnya tubuh jadi malas beribadah. Akibatnya rezeki yang halal sulit datang kepadanya. Nah jadi pertama alasannya kenapa kita disuruh menjaga lisan kita, karena lisan tadi menjadi pemimpin bagi anggota tubuh yang lainnya. Bila lisan baik, yang lain ikut baik, mudah beribadah. Yang kedua, menjaga waktu Anda, karena kebanyakan yang dibicarakan oleh manusia itu selain zikrullah ta'ala. Yang banyak dipandirakan itu jarang masalah hukum. Yang banyak dipandirakan itu jarang masalah kebaikan. Yang banyak dipandirakan itu jarang masalah-masalah yang sifatnya amar ma'ruf nahi munkar. Yang banyak dipandirakan itu adalah pandir nang kada kakaruan. Nah jadi paling sedikit pembicaraan itu pasti omong kosong yang dapat menyia-nyiakan waktu. Kalau kita belajaran banyak sejam, sejam itu belajaran banyak benar hukum yang kita temui, banyak benar hikmah-hikmah yang kita dapatkan. Kalau sawat sejam itu, kalau sejam kita duduk membaca Quran, saling banyakkan Quran kita dapatkan, dan rasanya rasa lawas benar. Nah kita membaca salawat, kita berzikir, sejam duduk saling lawasan dan saling banyak dapat zikir. Tapi kalau kita berpandiran nang kada kakaruan, sejam itu satu mat dan rasa sedikit nang dipandirakan. Jadi banyak waktu yang sia-sia itu karena omongan yang kada ada manfaatnya. Diriwayatkan bahwa Hasan bin Abi Sinan pernah melewati kamar yang dibangun. Lalu beliau berucap, betakun melihat ada orang membangun bangunan. Sudah berapa lamakah kamar ini dibangun?
Berapa lawas sudah mengolah bangunan ini. Nah, lalu beliau menegur diri sendiri, hai nafsuku yang suka membujuk, engkau bertanya tentang perkara yang tidak ada gunanya bagimu. Nah, apa gunanya bertakun itu? Berapa bulan sudah mengolah bangunan ini. Nah, sidin bertakun nangka itu. Lalu sidin tak pikir, napa gunanya aku bertakun dari itu? Nang setahun nggak sudah orang mengolah itu, nang sebulan nggak sudah, nang apa garang untungnya aku tahun itu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu adalah perkataan yang kada perlu diucapkan, itu kada ada manfaatnya. Imam Ghazali banyak mencontohkan beliau perkataan-perkataan yang kada bermanfaat. Bahkan kadang-kadang perkataan yang kada bermanfaat itu bisa membawa kepada mudarat. Perkataan yang kada bermanfaat itu bisa kadang-kadang menyulitkan orang. Perkataan yang kada bermanfaat itu antara lain adalah bertakun umur. Dalam hal yang kada ada sangkut pautnya. Berapa sudah umur? Nah, apa garang bertakun umur orang? Nang 100 tahun gak umur orang, nang 1000 tahun gak. Napa untungnya kita tahun itu? Nah, kita menakuni umur orang itu adalah pertanyaan yang sia-sia, yang kada ada manfaatnya. Sebab kenapa? Kita tahu umur orang, kita kada berpahala. Kita kada tahu umur orang, kita kada berdosa. Nah, apa ditakunakan umur orang? Nah, itu contoh perkataan yang kada ada manfaatnya. Perkataan yang kada bermanfaat lagi, perkataan yang kada bermanfaat lagi, dan bahkan bisa menyirit orang kepada dosa. Seorang pun jadinya tak umpat jua dapat dosanya karena gara-gara seorang. Seperti kita bertakun lawan orang, datang di mana tadi? Nah, kita bertakun itu orang misal datang kepada kita atau kita bertemuan di tengah jalan, kalau kita bertakun lawan orang itu, ikam datang di mana tadi? Nah, bertakun ikam datang di mana tadi itu adalah sia-sia. Lain menakuni bini, menakuni anak, menakuni murid, nah itu kali jadi soal. Melawan kakawanan, bertakun ikam datang di mana tadi? Nah, itu kali ada manfaatnya. Bahkan kadang-kadang mengakibatkan kawan itu berdusta, kenanya mengalih menjawab. Barangkali ini datang melakukan maksiat, supan berpadahinya, nah berdusta gara-gara kita tatakunan datang di mana tadi. Nah, jadi itu contoh perkataan, pertanyaan yang kada perlu. Bahkan kalau kita bertanya itu bisa mudarat. Kalau kada manfaat sudah nyata. Ini datang di manakah? Kenapa? Kalau hubungannya lawan kita. Ini datang di pasar, kita kada berpahala juga. Kita kada bertakun itu, kita kada berdosa juga. Nah, itu ngarannya kada bermanfaat. Seperti dari Hasan bin Abi Sinan, beliau bertakun, berapa lawas sudah dibangun bangunan ini, berapa lawas sudah diulah. Akhirnya sidin sadar, ngapa aku bertakun itu, ngapa garang gunanya. Nah, lalu beliau menyiksa diri, menghukum diri. Sidin hukum diri sidin itu dengan berpuasa setahun. Sidin hukum diri sidin dengan puasa setahun karena gara-gara mengucapkan kalimat yang berapa lawas yang sudah dibangun ini.
Istilahnya di dalam orang salikin muakabah itu, nah, menghukum diri karena melanggar sesuatu yang kadada manfaatnya tadi. Lalu beliau menyiksa diri muakabah dengan berpuasa setahun. Nah, muakabah itu seperti beberapa kali dijelaskan sudah oleh para ulama-ulama bahwa muakabah itu adalah satu persyaratan kita untuk bisa musyahadah ngarannya. Itu kita melalui dahulu muakabah tadi. Nah, setiap hari kita dalam sesudah sembahyang subuh kita berjanji lawan diri kita, aku mulai saat ini sembahyang subuh pagi hari, aku saat ini sampai kena sore, sampai kena imbah maghrib, aku kada hendak melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat, aku kada hendak melakukan hal-hal yang sifatnya kada bermanfaat. Nah, itu ngarannya dalam bahasa orang salikin disebut dengan musyaratah, mensyaratkan kepada diri. Jadi hari ini aku kada hendak berbuat yang dilarang Allah, aku kada hendak berbuat yang kada ada manfaatnya, aku hari ini akan melakukan seluruh perintah Allah pada diriku dan aku akan berbuat sesuatu yang bermanfaat. Nah, contohnya kayak itu. Jadinya subuh macam itu ngarannya musyaratah itu, mensyaratkan diri untuk berbuat kebaikan, menjauhkan dari kejahatan. Nah, indah musyaratah itu berjalan, nah di situ diiringi dengan murakabah. Nah, murakabah itu apa artinya? Maintai. Kada kawa yang disyaratkan diri, kada diintai. Nah, tadi berjanji melawan diri sudah. Kalau murakabah diintai. Ada hendak berbuat jahat, maka subuh tadi berjanji. Nah, ada hendak berbuat yang kada bermanfaat, maka subuh tadi kan sudah berjanji lawan diri kalau hendak berbuat yang kada bermanfaat. Nah, itu ngarannya adalah murakabah. Sampai kena kamarian, sampai maghrib di murakabah aja diri yang sudah berjanji tadi. Nah, kayaknya sudah maghrib hanyar di muhasabah, kan? Dihitung. Muhasabah dihitung artinya. Nah, apa dihitung? Hasil murakabah nih dihitung. Adakah seharian tadi melanggar janji lawan diri? Adakah larangan Allah yang digawi? Adakah suruhan Allah yang ditinggalkan? Adakah yang kada bermanfaat digawi? Adakah yang bermanfaat ditinggalkan? Dihitung. Nah, itu ngarannya muhasabah, menghitung. Nah, indah muhasabah ini indah dihitung, ternyata ada beberapa kali pelanggaran. Siang tadi aku ada tahan menahani tak ucap ke ini. Siang tadi kada tahan aku menahani mata tak lihat nangka ini. Padahal itu dilarang Allah. Nah, hasil perhitungan. Nah, sesudah itu lalu diadakan muakabah. Nah, yang muakabah tadi, nah berarti muakabah diberi sanksi, diberi hukuman karena melanggar janji itu. Nah, apa hukumannya? Tergantung dan kita ulah seorang. Misalnya kita sudah maulah peraturan lawan diri sendiri, bila aku memandang nang haram, maka akan kubalas mata ini malam ini membaca Al-Quran sejam umpamanya. Nah, itu namanya menghukum. Aku sudah berjanji bila mana hari ini mengucap dosa, aku akan berzikir 1000.
bila mengucap yang kada bermanfaat, sudah ada perjanjian akan dihukum 500 salawat umpamanya. Nah, itu ngarannya adalah mu'aqabah. Itu pasti ada dilalui oleh orang-orang yang ingin bisa ma'rifat, kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam Sidin tadi, begitu Sidin sadar bahwa Sidin mengucap hal-hal yang kada bermanfaat, Sidin hukum diri Sidin dengan puasa selama setahun. Jadi hukumannya terserah kita, tergantung kita. Yang penting ada dihukum, ada disanksi. Walaupun inting hukumannya kata bapak, aku belum mau daftar hukuman. Bila mata memandang yang haram, maka gantiannya aku membaca Al-Quran sambil memandang Al-Quran tentunya setengah jam. Bila aku mengucap perkataan yang rusak, diulah sanksinya, hukumannya aku akan berzikir sejam. Bila aku berkata-kata yang kada bermanfaat, akan dihukum membaca salawat 10 kali. Nah, kita diulah dulu daftarnya sesuai yang kita kehendaki. Nah, hanya dijalankan. Bila kada macam itu, kada mau baik diri seseorang, karena itu merupakan latihannya. Untung sekali orang yang mau berprihatin memikirkan dirinya. Celaka orang yang lupa dan mencubut kendali nafsu atau mengendurkannya. Berbuat yang salah kada dihukum, berbuat yang kada baik dilihatkan. Nah, itu celaka. Celaka orang yang lupa dan mencubut kendali nafsu atau mengendurkannya. Mudah-mudahan Allah berkenan menolong kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tepat sekali ucapan seorang penyair, wa gutanim raka'ataini fi zulmatil laili idza kunta khaliyan mustariha wa idza ma hamamta bil lagwi fil batili faj'al makanahu tasbiha wa luzumus sukti khairun minan nutqi wa in kunta fil kalami fasiha. Artinya, ambillah keuntungan 2 rakaat di saat gelapnya malam. Artinya, untunglah, ambillah keuntungan tahajud 2 rakaat di tengah malam. Imam Junaid Al-Baghdadi, salah seorang pemimpin tasawuf sepanjang masa, Junaid Baghdadi, beliau dikenal sebagai ahli ilmu, macam-macam ilmu. Nah, begitu beliau wafat, ada yang bermimpi dalam wafat, bermimpi bertemuan Junaid Baghdadi. Ujar nang mimpi ini bertakun, wahai Syekh Junaid, apa yang pian dapatkan sesudah pian itu meninggal dunia? Artinya amaliyah-amaliyah apa yang paling engkau rasakan manfaatnya? Lalu dalam mimpi itu Junaid Baghdadi mengatakan bahwa telah hilang semua ibarat-ibarat. Arti ilmu-ilmu yang diajarkan itu hilang gisidin, dan tidak ada yang memberi manfaat, yang paling memberi manfaat melainkan rukaiat, beberapa rakaat di tengah malam. Nah, jadi artinya apa? Sembahyang walaupun 2 rakaat di tengah malam itu manfaatnya sangat besar dirasakan oleh orang-orang yang sudah mati itu, mengalahkan dari ibadah yang lain-lainnya. Ketika engkau sedang menganggur dan beristirahat, apabila engkau ingin beromong kosong dalam perkara batil, maka gantikanlah tempatnya dengan membaca tasbih. Tetap diam adalah lebih baik daripada berbicara, meskipun engkau seorang yang pandai berbicara. Itu yang kedua, alasan kenapa kita disuruh
menjaga perkataan dari yang tidak ada gunanya, yaitu memelihara waktu. Yang ketiga, menjaga amal-amal baik. Nah, kita kenapa menjaga lisan, menjaga berkata-kata? Karena demi menjaga amal yang dilakukan. Karena barang siapa tidak bisa menjaga lisannya dan banyak bicara, pasti akan terjerumus ke dalam menggibah orang lain. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, man katsura lagatuhu katsura sakatuhu. Artinya barang siapa banyak omong kosong, tentu banyak salah. Jadi orang yang diam itu orang yang terpelihara amalnya dari kerusakan. Menggibah itu bagaikan petir yang merusak ibadah dan taat. Menurut apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, perumpamaan orang yang menggibah orang lain itu seperti orang yang memasang ketikan. Dengan ketikan itu ia melimpar kebaikan-kebaikan ke timur, ke barat, ke kanan, dan ke kiri. Ini berisi anak panah umpamanya 10 buting. Lalu ditimbakannya anak panah ke hulu, ke hilir, ke muka, ke belakang, habis anak panahnya. Nah, sama orang yang mempunyai amal kebaikan, tapi karena ingin menggunjing orang, akhirnya amal kebaikannya dibagi-bagikan kepada orang yang digunjingnya itu, habis. Aku mendengar dari Hasan al-Basri bahwa beliau diberitahu oleh seseorang, hai Abu Sa'id al-Hasan Basri, si fulan menggibahmu, membicarakanmu. Ada orang datang kepada Hasan Basri, wahai imam, itu si fulan itu menyambati pian macam-macam, menyambati pian itu ini. Menggibah ini mengatakan menyambati nang bujur, menyambat tuh nang bujur tuh gibah ngarannya. Amun ma ada itu 2 kali berat lagi hukumannya, berat lagi dosanya. Orang kada dia melakukan itu daripada akan melakukan itu, nah itu ma ada ngarannya buhtan itu. Kalau gibah ini bujur-bujur melakukan, ini tuh maling, kita pada akan itu maling, itu menggibah ngarannya. Padahal bujur ini tuh maling, nah itu ngarannya menggibah. Amun inya kada maling daripada akan maling, itu ma ada berat pada gibah lagi. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa gibah ini berlaku kepada orang-orang yang malu dengan kemaksiatannya. Orang itu maling, tapi inya supan menipadahkan maling. Kita sambat inya itu maling, nah itu gibah ngarannya. Inya itu kada penyembahyang orangnya, puasa gin membahan kada, tapi ini supan ketahuan orang padanya tuh kada puasa. Nang tahu kita aja ini tuh kada puasa, kita sambat bahnya tuh puasa gin kada biris. Nah kita ini menggibah ngarannya. Nah jadi gibah ini kada berlaku kepada orang nang kada malu. Kepada orang nang kada malu tuh kada gibah kita. Man taraha jilbabal haya fala ghibata lahu. Orang yang sudah membuang jilbab malu itu kada ada gibah lagi. Orang bedum atau angkartak buat yang listrik, orang tikar bedum ditaringa bejerinting, orang liwat lalang, ini kada supan. Berarti dia sudah membuang jilbab malu pada dirinya. Kita sambat, banyak tuh kata gibah bedum tuh, kada gibah nih tuh. Kenapa? Inya kada supan. Bedum di tangkartak situ. Orang yang bedum di rumahnya bedum, di tang orang banyak kada mau. Nah itu kada boleh kita sambat
di rumah gini tuh bedung juga kada boleh. Kenapa? Karena ia masih malu diketahui orang. Nah itu gibah ngarannya. Nah jadi Hasan al-Basri ini dipadahkan orang pian ini disambat oleh si Fulan macam-macam. Lalu Al-Hasan mengirim utusan membawa setalam kurma basah untuk orang yang telah menggibahnya. Orang yang menggibah Sidin itu Sidin kirimi buah-buahan dan mengatakan, aku mendengar bahwa engkau menghadiahkan kebaikanmu kepadaku, maka aku ingin menimbanginya. Jadi Hasan Basri berterima kasih kepada orang yang menggibah Sidin, karena itu adalah kebaikan yang diberikan kepada Sidin. Nah artinya bahwa amal ibadah orang yang menggibah itu berpindah kepada Hasan Basri. Jadi Sidin terima kasih. Kalau ada orang menyambar Sidin terima kasih. Nah jadi urusan kita digibah orang, urusan kita ini disambati orang, itu sebenarnya adalah merupakan satu keuntungan kepada kita. Jadi kita kada perlu sarik disambati orang itu, kada perlu membalas, karena itu apa? Itu keuntungan lawan kita. Dan yang lebih perlu kita ketahui lagi bahwa Allah itu ingin mendudukkan kita di suatu derajat yang tinggi, yang mana amal ibadah kita kadang-kala mencapainya. Nah, kita ini dinaikkan Tuhan ke kelas 4, menaik sekelas. Tapi ibadah kita ini kada cukup untuk duduk di situ. Nah, diulahkan Tuhan jalannya supaya cukup kita disambati orang, sambati itu, sambati ini, macam-macam. Akhirnya apa? Pahala orang itu pindah lawan kita, lalu kita cukup untuk duduk di kelas 4 tadi. Jadi setiap kita disambati orang, setiap kali kita digibah orang, kita ingat bahwa itu adalah merupakan kehendak Allah untuk menaikkan tingkat kelas kita kepada yang lebih tinggi, karena ibadah kita ini kada cukup. Ya, banyak Allah Ta'ala melahkan jalan-jalannya itu. Ada orang mestinya orang duduk di kelas 5, tapi ibadahnya kurang, padahal takdir Tuhan menentukan ini mesti di kelas 5, ibadahnya kelas 3 aja nyar. Ditambahiakan Tuhan dengan sakit, nah dengan penyakit, dengan Tuhan penyakit ini, penyakit itu, penyakit macam-macam. Ia sadar dengan penyakit itu. Nah, karena kebanyakan penyakit yang dideritanya ini dan ia sabar, pahalanya itu mencukupinya untuk duduk di kelas 5 di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada orang yang duduknya orangnya di kelas 6, tapi amal ibadahnya nih kada mampu untuk mencapai itu. Akhirnya apa? Ia orangnya umpat berperang, akhirnya mati sebagai syahid. Nah, pahala syahidnya itu yang mencukupinya duduk di kelas 6 tadi. Nah, jadi setiap kita digibah orang, kita dianiaya orang, difitnah, apalagi makin banyak pemasukannya. Nah, kita ingat bahwa menunjukkan bahwa tingkatan kita naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kada perlu sakit hati, kada perlu membalas, kada perlu menganiaya orang yang batin itu. Kenapa? Karena keuntungan besar bagi kita. Kita dapat kenaikan pangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Suatu ketika masalah menggibah orang lain ini disebut-sebut di depan Abdullah bin Mubarak. Beliau berkata, seandainya aku menggibah orang lain, tentu aku lebih suka menggibah ibuku, karena ibuku lebih berhak menerima kebaikanku. Ujar Abdullah bin Mubarak, amun aku tuh hendak menggibah orang, jangan menggibah mamaha. Nyaman amal ibadahku pindah lawan mama. Entah baik juga ibadahkan mama amal ibadah pada orang lain. Menggibah kita, menggibah orang lain musuh pulang habis amal diberikan lawan musuh. Baik kita menggibah orang-orang yang kita kasihi, baik menggibah kuitan seorang, nyaman ibadah kita pindah kepada kuitan seorang. Seandainya aku menggibah orang lain, tentu aku lebih suka menggibah ibuku, karena ibuku lebih berhak menerima kebaikanku. Diriwayatkan pada suatu malam Hatimul Asam tidak sempat melakukan salat tahajud. Hatimul Asam kada sempat malam itu melakukan tahajud karena apa? Satu perkara taguningan ke apakah sehingga kada tahajud. Sehingga ditegur oleh istrinya, nah pian kada tahajud kena sambeti orang tuh melandau saku pian tadi kada sembahyang tahajud. Lalu Hatim berkata, kemarin malam orang-orang itu melakukan salat tahajud, lalu paginya mereka menggibahku, maka nanti pada hari kiamat salat mereka akan berada pada timbangan amal kebaikanku. Jadi kada tahajud malam ini karena tagulingan orang-orang yang tahajud menyambati, nah kada bangunan seanu nah kada tahajud, inya tahajud. Nah di akhir kalau nang tahajud itu jadi kada tahajud lagi, nang kada tahajud ini jadi tahajud karena disambat, karena digibah. Jadi setiap kali kita menggibah orang lain, maka amal kebaikan kita sekian apa terbang kepada orang lain. Maka 4, selamat dari afat dunia. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Anta al-muqaddim wa anta al-muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.